Pemenang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi malah luwih tertib meneh. Ya malaikat enten-tenan, ora kanjeng Nabi gak kondang tapi. Jadi kanjeng Nabi PK Mundo itu Israel ning kono. Sik ngenteni aku. Fatimah teko, ngendikan. Kowe malaikat Israel konten-tenan ra gelem semangat. Jupuk kowe iki semangat malah. Mulane. Nek dosa ngrameni jupuk bar wis. Aja Nabi banget tertib, ra trimo tertib banget tertib. Israel itu teko ora wani mlebu. Akhirnya Jibril dulu, Mikail dulu. Beliau ngendikan tentang umatnya, tentang sholat, tentang semua yang terkait maslahat agama dipersiapkan betul. Nabi gak pernah mikir dirinya, mikir kelangsungan umat, kelangsungan sholat. Terus supaya perlakuan terhadap perempuan baik, An-Nisa al-ummati as-sholat. Terus ketika Sayyidah Fatimah datang, Fatimah nangis. Bareng nangis senangis-nangisnya Sayyidah Fatimah karena tahu abahnya mau kabudut, karena beliau di belakang, di depan ketemu malaikat Israel. Itu siapa? Abah itu Israel. Nangis Fatimah. Tapi ketika Sayyidah Fatimah nangis, Sayyidah Fatimah guyu nara putranya Nabi Raisa. Ya Fatimah, absyiri, kamu harus senang. Fa innaki awwalu ahli baiti luqonbi. Kamu harus senang karena kamu orang pertama dari keluargaku yang menyusul saya. Sayyidah Fatimah senang banget. Karena beliau akan secepatnya wafat. Kue itu kadang meh mati. Bocah anak rawali wis repot kandhanane angel. Sayyidah Fatimah ku akhire nunggu sewenang. Terus betul, nah Sayyidah Fatimah itu hanya 6 bulan min wafati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau 6 bulan. Akhirnya, tapi Sayyidah Aisyah itu orang yang luar biasa pinter. Sayyidah Aisyah pas itu kan ya di kamar tapi kata Sayyidah Fatimah kan kenangannya beliau kan asarro ilayya bidzalika Rasulullah, asarro ngrahasiano. Jadi Sayyidah Fatimah Aisyah sebenarnya di situ, tapi Nabi bisinya itu langsung ke kupingnya Sayyidah Fatimah sehingga Aisyah tidak dengar. Ketika Rasulullah wis wafat macam-macam Sayyidah Aisyah tanya, apa hal yang menjadikan kamu pertama dibisiin Nabi nangis dan kemudian kamu tertawa? Jadi saya bantu cerita. Beliau memberitahu saya kalau gerah ini adalah gerah sing dadekno beliau wafat, maka saya nangis. Dan kabar kedua saya dikasih tahu bahwa saya orang pertama dari keluarga yang menyusul, maka saya senang. Itu maka apa yang diriwayatkan kelompok-kelompok yang nyuwun sewu yang macam-macam bahwa Sayyidah Fatimah dan Aisyah itu ada sesuatu, itu enggak benar. Ya kalaupun ada sesuatu ya biasalah bawaan perempuan, tapi semuanya itu enggak seserius yang dibayangkan mereka, paham ya? Karena nyatanya apa? Sayyidah Fatimah divisi Nabi itu rawinya itu Sayyidah Aisyah. Kayak apa mereka kalaupun ada masalah ya bawaan sosial biasalah ini kumpul. Tapi enggak se-ekstrim yang dibayangkan orang-orang. Ini Sayyidah Aisyah meriwayatkan itu dari Sayyidah Fatimah, dan Fatimah secara legowo menceritakan itu kepada Sayyidah Aisyah, sehingga kita tahu beberapa riwayat malah anak Aisyah an Fatimah. Kayak apa luar biasanya para pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu Nabi dipilihkan keluarga yang super, baik keluarga yang faktor putri, habaib, faktor zuriyah, maupun keluarga yang faktor didikan Nabi kayak istri, maupun keluarga yang bawaan umat binaan Nabi kayak para sahabat dan semua umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ila yaumil qiyamah. Maka setiap kita mengartikan alun Nabi itu, semua ulama kalau mengartikan tuh sampai 2 kali, 3 kali. Delok tegene takrib. Alun Nabi manhum. Tentu yang alun Nabi yang mesti adalah para habaib karena zuriyahnya Rasulullah. Wa manhum bisabab. Lalu yang alun Nabi karena sebab apa? Hum kullul mu'min. Apa? Hum kullul mu'min. Delok tegene takrib. Artinya ya ada alun Nabi yang bawaan nasab. Apa? Bawaan apa? Nasab. Ya tentu putri-putrinya, atau kalau sekarang ya para habaib. Ada alun Nabi bawaan binaan apa? Yaitu semua umat. Makanya Nabi nak ngendikan sampai 2 kali, mesti 2 kali status berarti. Misalnya kullu nasabin wasababin mungqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wasabab. Ada orang yang hubungannya dengan Nabi nasab kayak Sayyid Abdul Al-Haddad. Ya, beliau malah dapat 2, nasabnya ya dapat, sabab ilmu juga dapat. Kayak Abdul Hasan Asy'adili, Abdul Qadir Jilani kan jalurnya 2. Nasab dapat, sabab dapat, malah langsung jadi ketua wali, mau wali anggota langsung
ketua, no? Ketua. Nah kayak sampean ini jenenge terhitung sebagai umat atas nama sebab Nabi senang ngaji, senang ilmu, senang ilmu. Tapi ora usah bayangno ketua wali atau anggota yo wong. Wong nyatane Israel nak jupuk kowe apa? Semangat. Repot. Nah kanjeng Nabi boten dadi Israel ngenteni sampai sak tutuke Nabi ngendikan mbek Sidina Ali, mbek Fadl, pasti sing wonten Fadl, terus Said Abbas. Yang di keluarga itu ada Fadl, Ali, Abbas, Sayyidah Aisyah, Fatimah. Masyhur itu di riwayat. Abbas garwan pamannya kan. Fadl misanan Ibnu Abbas. Sanan nggih. Aisyah istri, Fatimah istri. Ya, jadi ada beberapa yang makanya ini penting riwayat ini. Makanya ngendikane ulama Ahlussunnah wal Jamaah enggak mungkin saat itu ada hoax kalau Nabi wasiat sama Sayyidina Ali harus mengganti beliau setelah Kanjeng Nabi. Dari Sayyidah Aisyah, ketika Nabi wafat itu di pangkuan saya, mata ausoli aliin, saya sendiri tidak menyaksikan kalau beliau wasiat khusus tentang Sayyidina Ali, maksudnya wasiat kepemimpinan setelah Rasulullah. Kalau wasiat-wasiat normal supaya Sayyidina Ali nyekel ilmu gini-gini itu, ya itu kekaruan, itu sesuatu yang tidak bisa diperdebatkan, mesti. Tapi kalau wasiat bil khilafah, itu kejari Sayyidah Aisyah, ya. Beliau kabudut fi hijri wa nakhri, antara pangkuanku ambek nakhri guluku, mana di pangku Sayyidah Aisyah. Dan saya bersaksi betul Nabi tidak ngendikan tentang apa? Suksesi cara bahasa saya ini. Makanya riwayatnya ya tadi umati as-sholat terus. Tapi riwayat itu yang paling mujma'alih dari sekian riwayat yang mujma'alih itu adalah Nabi ngendikan Allahumma ar-rafiqal a'la, Allahumma ar-rafiqal a'la. Ya Allah, saya memilih rafiqal a'la. Rafiq itu maknanya konco, ala-ala sing luhur. Saya memilih teman-teman kelas atas, mesti bisa saja maknanya para nabi atau para malaikat yang di atas sana. Atau ada ulama menduga ar-rafiqul a'la ya Allah itu sendiri. Mergo maknane rafiqu zat sing akeh rufqoe, akeh welase. Dadi ora kok rafiq maknane kanca tapi apa? Zat sing akeh welase. Paham ya? Jadi ini penting kalau ceritakan, jadi supaya kita tambah mantap mengikuti madzhab Ahlussunnah wal Jamaah bahwa afdhalun nas ba'da Rasulillah ya Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman, summa Ali, summa ahlu Badrin, summa ahlu, kan ada urutannya. Summa ahlu Badrin, ahlu Uhdin, ahlu Bi'atir Ridwani. Bagaimana? Ora usah kesuwen Ahlussunnah malah rapal guys. Pokoke ngono sik wis. Sajane ana urutane bar 4 itu kan masih ada. Ayo hafal yo. Ba'da Rasulullah sapa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu siapa ya? Terusane yo. Ahlu Badrin, Uhud, Beatur, Ridwan. Ya, guri-guri kue-kue barang itu. Sampeyan dilebok-lebokno sampeyan niku. Gak iso dipaksa-paksa.